Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Sekarang sudah jelas, sangat jelas bahwa Pak Yosep divonis 20 tahun penjara. Artinya bahwa kalau konotasinya divonis berarti bersalah. Kalau bersalah berarti benar ada di TKP. Kalau bersalah berarti benar melakukan apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu, melakukan pengeksekusian. Pasal yang diinikannya 340 perencanaan. Dan itu sebuah perencanaan. Walaupun memang ya kita agak sedikit kecewa karena memang tidak maksimal ya. Karena sekali lagi tidak ada yang meringankannya cuma dua, yaitu tidak pernah melakukan pidana dan dua berlaku sopan di dalam persidangan. Yang lainnya memberatkan. Tetapi sekali lagi bahwa divonisnya 20 tahun adalah berarti bersalah yang bersangkutan. Ya. Perlu diingat bahwa Ramdhanu mengatakan bahwa di sana ada Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Dijelaskan, direkonstruksi, dan juga di fakta persidangan. Jelas apa-apa yang mereka lakukan sesuai dengan reka adegan direkonstruksi. Artinya apa? Mereka adalah satu paket. Satu paket ada di TKP sama-sama. Bersama Ramdhanu juga satu paket. Ya, artinya sama-sama ada di TKP. Kalau sekarang Pak Yosep secara tidak langsung sudah dikatakan divonis hakim 20 tahun, berarti bersalah. Berarti Pak Yosep ada di sana. Secara tidak langsung, ya kita tinggal menunggu bagaimana nanti untuk Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Karena sebenarnya ini satu paket mereka gitu, ya, satu paket. Kalau kita berkaca ke belakang, bagaimana proses pra-peradilan yang diajukan oleh pihak mereka, ya, dan di pra-peradilan yang diajukan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Bagaimana coba kita beritanya? Kalah di pra-peradilan. Karena yang diminta di sana bukan masalah pokok materi, tetapi masalah apa alat buktinya, itu yang diminta. Tetapi kan kalah di peradilan. Artinya sudah terbantahkan di pra-peradilan, itu sudah jelas. Dan pasti poinnya nanti yang diminta poin yang sama seperti itu. Ya, apalagi kita lihat Pak Yosep berkata dengan Ramdhanu bohong, memfitnah. Ya, itu ide silakan saja, berungkapan itu tidak ada masalah, sah-sah saja silakan. Tetapi sekali lagi kembali lagi bahwa mereka adalah satu paket, berarti secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa kalau Pak Yosep bersalah, maka bisa dikatakan yang lain bisa ikut bersalah. Ya kita tunggu saja kapan akan P21-nya. Ya, jadi pertanyaan, apakah akan P21? Apakah pihak kepolisian siap P21-kan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi? Satu pertanyaan ini. Setelah vonis hakim. Karena vonis hakim menyatakan bahwa Pak Yosep bersalah. Kalau Pak Yosep bersalah, secara tidak langsung berarti benar Pak Yosep ada di TKP dan benar di sana ada Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Secara tidak langsung demikian. Karena Pak Yosepnya sudah bersalah jelas. Vonis hakim 20 tahun penjara. Ya. Seperti sesuai apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Nah, bagaimana nasib Ibu Mimin, Abi, dan Arigi secara tidak langsung? Itu yang akan kita tunggu nanti. Apakah pihak kepolisian sudah memiliki itu semua? Tinggal apa-apa yang disampaikan oleh baik Pak Yosep, baik Pak Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum. Ya. Pak Yosep selalu mengatakan bahwa Ramdhanu memfitnah, Ramdhanu bohong. Kita coba mengingat ke belakang. Apa-apa yang disampaikan oleh Pak Yosep, tewak si Danu, kabeh bakal kaungkap. Sering mengatakan demikian waktu belum jadi tersangka. Ya. Tewak si Danu, semua pasti kebongkar. Itu sudah diungkapkan oleh Pak Yosep
ya, sebelum jadi tersangka. Sekarang Ramdhanu sudah ditangkap, semua terbongkar. Ya terbongkar, berarti saja langsung memberikan isyarat kalau begitu ya. Ya inilah kasus Subang. Kasus Subang penuh sesuatu hal yang sangat-sangat menarik ya. Sesuatu hal menarik. Mau lewat? Sorry, ada iklan sebentar ya. Ada iklan sebentar. Sekali lagi bahwa Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Adegi satu paket. Berarti sekarang kita tinggal menunggu bagaimana pihak penyidik untuk kelanjutan Ibu Mimin, Abi, dan Adegi yang dinyatakan oleh Ramdhanu bahwa mereka semua ada di TKP. Fakta persidangan itu sangat jelas, ya. Fakta persidangan sangat jelas. Semua diuraikan di sana. Walaupun ada yang berkata tadi bilang bahwa semua di persidangan adalah menjabarkan masalah rekonstruksi. Lah iya jelaslah masalah rekonstruksi. Sedangkan yang dibahas ini kan korbannya ada di TKP. Yang dibahas berarti sekitar seliput pergerakan di TKP. Apa itu pergerakan di TKP? Ya di pergerakan di TKP ada proses rekonstruksi. Di mana di situ ada 97 adegan yang dilakukan di dalam TKP. Masa kita mau membahas yang di luar TKP? Kan konyol kalau begitu. Ya. Jelas yang kita bahas itu ada yang ada pergerakan di TKP. Yang ada di pergerakan di TKP adalah apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Sesuai dengan rekonstruksi dari adegan mulai dari warnet sampai ke pengeksekusian di TKP. Itulah yang memang dibahas. Apalagi kalau bukan itu yang dibahas. Ya kan? Karena itulah proses daripada pengeksekusian di sana. Jadi sangat wajar. Kembali lagi bahwa semua fakta-fakta persidangan sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana staf-staf, bagaimana ahli-ahli, bagaimana saksi-saksi sudah memberikan penjabaran-penjabarannya di sana. Yakin semuanya itu sudah jelas, karena jelas vonis hakim juga sudah jelas, 20 tahun penjara, Pak Yosep seperti bersalah. Masih ada upaya hukum, betul, ada upaya hukum, yaitu banding. Kalaupun itu memang benar akan dilakukan apa tidak, ya kita tunggu saja. Tapi ada perkataan di sana bahwa ada upaya hukum. Ya, kalau memang ada upaya hukum untuk banding, ya itu sebagai hak daripada terdakwa untuk mengajukan banding tersebut atas ketidakpuasan daripada hasil putusan vonis hakim. Silakan saja, bebas-bebas saja itu, ya. Karena kemarin juga hakimnya Mulia sudah memberikan kesempatan, dikasih waktu 7 hari, diserahkan kepada Pak Yosep, dipikir-pikir dulu apakah akan menerima putusan ini atau akan banding. Ya, seperti itu. Atau menyangkal. Silahkan nanti di pengadilan tinggi, ya, di Bandung prosesnya. Dan di sana kita kan prosesnya berkas semua dari sana dilemparkan ke pengadilan tinggi. Akan apa jadinya nanti di sana? Kita tunggu saja. Ya, hasilnya nanti seperti apa di sana. Pertanyaannya adalah apakah Pak Yosep punya keberanian untuk banding? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di pengadilan tinggi bisa berubah, dan berubahnya bisa jadi ke arah yang lebih maksimal. Ya, who knows, tidak ada yang tahu semuanya. Ya, kita tunggu saja proses apakah Pak Yosep akan banding dan bagaimana nanti hasil bandingnya di pengadilan tinggi seperti apa. Jadi kesimpulannya bahwa hasil vonis majelis hakim yang mulia 20 tahun penjara secara tidak langsung berarti Pak Yosep bersalah. Akan menyeret selanjutnya adalah bagaimana kelanjutan untuk Ibu Mimin, Abi, dan Adegi. Apakah pihak penyidik akan melakukan penahanan dan kemudian memp2-1-kan? Kita tunggu saja. Masih panjang perjalanan kasus Subang. Jangan lelah, jangan henti, terus kawal sampai tuntas. Yakini bahwa yang salah akan salah. Yakini
tidak ada kejahatan yang sempurna. Semuanya akan terbuka pada waktunya karena tangan Tuhan ikut campur dalam hal ini. Selamat pagi, selamat weekend, selamat hari Minggu, selamat shopping-shopping bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.